Kalau ketuhanan yang Maha Esa hidup dalam setiap insan warga negara Republik Indonesia, hidupnya pasti damai. Amin. Kita sebut namanya Yesus. Ya puji Tuhan kalau mereka menghidupi Tuhan yang Maha Esa. Pada satu waktu dia tahu namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah itu tugas saudara dan saya. Membawa orang tersadarkan bahwa ada Tuhan yang Maha Esa hidup di dalam setiap insan warga negara Republik Indonesia. Tema yang ditanyakan kepada saya waktu itu kita berikan tema adalah sebenarnya Kristus itu telah memerdekakan kita di dalam dirinya, di dalam Dia. Baiklah, sebelum kita masuk ke arah tema itu, ya Tuhan kita Bapak Ibu sangat dahsyat sekali, ya. Tuhan kita itu luar biasa, ya. Kenapa kita katakan luar biasa? Karena ternyata firman Tuhan berkata, ya, Efesus 1 ayat 4 berkata, kita telah dipilih oleh Allah di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Dahsyatnya. Jadi sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu kita semua, nggak ada yang minta lahir di bumi, nggak ada. Kita semua telah dipilih di dalam Kristus. Untuk apa Bapak Ibu? Kudus tak bercacat. Wow, dahsyat ya. Jadi kekudusan dan tak bercacat itu bukan karya kita Bapak Ibu. Bukan usaha Bapak Ibu. Bukan. Jadi kekudusan dan tak bercacat adalah karya Kristus. Ada amin? Dan kalau kita baca juga, ya, tadi dikatakan anak, ya, putra, anak telah lahir, ya, Yesus telah lahir ke bumi. Kalau kita baca di Alkitab di HP kita, Yesaya 9 ayat 6 berkata, ya, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, untuk kita, kemudian seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di mana Bapak Ibu? Di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ada 4 sebutan Bapak Ibu sekalian. Jadi disebutan ada berapa pribadi di situ? Ada 1 pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Namanya dipanggil orang penasihat ajaib, yaitu Roh Kudus, Roh, Sang Roh Allah yang Roh itu. Dan dia disebut juga Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Raja damai inilah yang waktu itu pernah turun ke bumi. Raja damai inilah yang pernah turun ke bumi. Yang tadi seorang anak, seorang putra telah diberikan kepada kita. Dialah Raja damai yang mendamaikan manusia dengan Sang Allah itu sendiri. Dengan cara apa? Dia mati di kayu salib untuk mencurahkan darahnya. Nah, di dalam proses kematian Yesus di kayu salib ini ada 2 hal penting Bapak Ibu. Pertama adalah penebusan akan dosa-dosa umat manusia. Ada amin? Bukan dosa-dosa orang Kristen Bapak Ibu. Dosa siapa Bapak Ibu? Semua orang. Ini yang saya sering katakan, apalagi kita di MUKI gini ya, karena kita ini adalah perangkat yang telah disahkan legalitas di negara ini, betul? Kita punya fungsi sebagai MUKI tentu merakyat kemana semua lini masuk, baik di pemerintahan maupun kepada masyarakat, ya, terutama di umat Kristiani. Jadi tugasnya sangat bukan berat, luas, gitu ya, sangat luas. Tugas MUKI itu cukup luas Bapak Ibu. Nah, karena cukup luas inilah kita ini sebenarnya semuanya anak-anak Tuhan ini. Kalau dulu saya bilang anak-anak Tuhan, ada hamba Tuhan, ada murid. Kalau saya berkata sekarang Bapak Ibu, saya nggak berkata lagi anak Tuhan, nggak berkata murid Tuhan, nggak berkatakan lagi apa lagi itu, hamba Tuhan. Yang paling atas apa Bapak Ibu? The highest level apa Bapak Ibu? Mempelai Kristus. Kita adalah tubuhnya, betul?
Kita adalah bait sucinya Tuhan. Dahsyat nggak? Kalau murid masih anak. Kita ini bait sucinya Tuhan. Ingat nggak Yesus pernah berkata, serigala punya liangnya, burung punya sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk itulah dia mati, Bapak Ibu. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Nah, waktu bangkit inilah dia tubuhnya bangkit. Disitulah Kristus meletakkan kepalanya. Sehingga Kristus dan kita sebagai tubuhnya, sebagai jemaahnya, kita menjadi unit. Ya, amin. Kita bersatu. Antara kepala, Kristus sebagai kepala, dan kita sebagai tubuhnya, sebagai bait suci Allah dalam roh. Ini tidak pernah terpisahkan. Amin. Inilah kekuatan kita. Ini kekuatan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Dahsyat sekali kalau saya merenungkan ini, dahsyat. Tadi dikatakan, ya, telah lahir bagi kita seorang anak. Kenapa pakai kata telah, Bapak Ibu? Ya kan? Ada orang pernah bertanya kepada saya, Pak Girsan, kok di Yesaya itu pakai kata telah? Padahal kitab Yesaya itu adalah kitab nubuatan, di mana 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi sudah menggunakan kata telah. Saya cuma berkata, ya, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Tapi karena Yesus itu, kalau di 1 Petrus 1 bisa dibuka ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan, sebelum dunia ada, Kristus telah dipilih. Karena kita semua, karena orang-orang di zaman itu, ya, karena orang Yahudi di zaman itu, dan karena kita semua, Yesus telah dipilih sebelum dunia ada. Tapi karena kita semua, dia turun di zaman akhir. Jadi waktu Yesus turun menginjakkan kakinya di bumi, itu sudah zaman akhir, Bapak Ibu. Ya, itu di zaman akhir, betul kan? Saya katakan pada zaman akhir. Jadi Bapak Ibu, zaman akhir adalah zaman Yesus meletakkan kakinya di bumi. Waktu mengambil raga manusia, itu sudah zaman akhir, Bapak Ibu. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Sampai dia mengakhiri. Apa yang di akhirnya, Bapak Ibu? Dengan kematiannya di kayu salib, dia telah menggenapkan hukum Taurat dengan kematiannya. Roma 10 ayat 4 berkata demikian. Ya, Kristus telah menggenapkan hukum Taurat dalam kematiannya. Jadi ini penting sekali. Mengapa hukum Taurat juga kedatangan Yesus ke bumi menggenapkan hukum Taurat dalam kematiannya? Ini the most important di dalam Alkitab. Paling penting ini di dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini sangat penting sekali. Yesus menyelesaikan segala sesuatunya. Karena musuh yang terakhir, ya, 1 Korintus 15 ayat 26 katakan, musuh yang terakhir bagi umat manusia ialah apa? Maut. Dengan kematiannya, ya, Yesus yang sangat dahsyat, dengan kematiannya dia telah mengalahkan maut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu dan kita semua, karena kita semua atas kasih karunia Tuhan, atas berkatnya, atas rahmatnya, saudara dan saya, kita semua telah dilahirkan menjadi manusia baru di dalam siapa? Kristus Yesus. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata demikian. Jadi saudara, kita ini di dalam Kristus Yesus telah menjadi manusia baru. Jadi saudara, kita semua, Muki dan semua perangkatnya, setiap kita bergerak, we have to say, aku manusia baru di dalam Tuhan. Aku telah dimerdekakan di dalam Kristus. Saudara, kalau kita telah dimerdekakan di dalam Kristus, pertanyaannya, apakah ada hal yang membelenggu kita, mengganggu kita, mengintimidasi kita? No one. Tidak ada satupun yang membelenggu kita, menekan hidup kita. Tidak ada.
Sebab saudara dan saya, kita semua telah merdeka di dalam Kristus. Dan kita hidup di dalam kemerdekaan itu, Bapak Ibu. Dalam siapa? Kristus yang Immanuel. Ada amin? Kristus itu adalah Tuhan yang Immanuel. Apa artinya Immanuel? Dia menyertai kita. Kalau menyertai, apakah dia akan meninggalkan kita? No. Bapak Ibu saudaraku, apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini, apapun pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, ingat, Kristus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena Ia menyertai saudara, bahkan saudara dan saya, kita hidup di dalam Dia. Ada amin? Dia hidup di dalam kita. Paulus dengan jelas berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang hidup di dalam daging adalah hidup oleh iman. Iman siapa? Bukan iman kita. Iman yang ada di dalam anak Allah. Iman yang ada di dalam Sang Kristus yang telah mengasihi saudara dan saya, dan telah menyatakan, menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya. Dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Saya kalau merenungkan firman ini, terutama tentang kelahiran, sangat dahsyat Bapak Ibu. Dia berkata kepada Nikodemus, kalau Yesus turun ke bumi, ya waktu itu adalah di zaman para apa? Agama Yahudi, betul? Sampai dia berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu, Yesus berbicara hal yang sifatnya rohani, sementara Nikodemus berbicara hal yang sifatnya fisikal, betul nggak? Oh, gimana saya masuk lagi ke kandungan ibu saya? Nah, jadi Bapak Ibu, predikat apa namanya? Bukan predikat, identitas kita sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, dan predikat kita sebagai manusia baru, manusia ilahi. Inilah yang perlu kita hidupi day by day in your life, Bapak Ibu. Sehingga Yesus berkata apa, Bapak Ibu? Relasi kita dengan Tuhan, apa dia katakan? Karena Allah itu roh, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. So Bapak Ibu, Yesus telah menyelesaikan segala sesuatunya untuk kita dimerdekakan, untuk kita diciptakan menjadi manusia baru. Karena Efesus 2 ayat 10 berkata apa? Kita buatan Allah, kamu buatan Allah, betul? Kamu buatan Allah, diciptakan di mana? Di dalam Kristus. Ya, kita dicipta ulang, diciptakan kembali di dalam Kristus. Nah, diciptakan kembali inilah yang dikatakan dibangkitkan di dalam Dia. Ada amin? Jadi kata dilahirkan kembali sama dibangkitkan di dalam Dia ini sama Bapak Ibu. Jadi saudara, kita telah dilahirkan menjadi manusia baru, dan kita telah dibangkitkan hidup bersama Dia. Ya, tadi kamu buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Untuk ngapain? Ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ada amin Bapak Ibu? Apa maksudnya ini? Tadi teman-teman dari MUGI berkata kita menjadi berkat di mana-mana, betul? Jadi saudara, apa pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Yaitu tadi 1 Petrus 1 ayat 20. Sebelum di dunia ada, Kristus telah dipilih, ya, untuk apa? Supaya di dalam Dia kita menjadi kudus tak bercacat. Itulah pekerjaan baik yang dilakukan Tuhan. Pekerjaan yang terbaik. Inilah berkat yang sangat luar biasa, yaitu berkat keselamatan. Kita dijadikan kudus tak bercacat. Inilah pekerjaan yang dahsyat, berkat yang luar biasa yang sudah saudara terima dan kita terima semua. Supaya kita menghidupi di dalamnya, kita menghidupi keselamatan itu di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Karena di luar Kristus, saudara dan saya, kita tidak bisa berbuat-buat
tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tuhan mau kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Ini adalah pesan penting di Natal ini juga bagi kita semua, Bapak Ibu. Pertama, kita sudah dimerdekakan. Kita manusia baru. Kita senantiasa hidup di dalam Dia, Dia hidup di dalam kita. Amin. Ini penting kehidupan. Bapak Ibu, saya menghidupi seperti ini. Nah, ini kesaksian sedikit aja ya. Saya ini pernah ditabrak kereta api, Bapak Ibu. Siapa yang sudah pernah? Ya, belum ya. Jangan ya. Ini rel kereta api. Ada kereta api dari sana. Mobil kami ini udah di tengah rel kereta api, Bapak Ibu. Teman saya nyetir sebelah kanan, saya sebelah kiri. Saya lihat kereta api datang dari kanan, Bapak Ibu. Saya tidak teriak, Yesus tolong. Nggak teriak saya. Kalau saya teriak, Yesus tolong, bagi saya, Kristus masih jauh di sana. Saya nggak teriak. Saya hanya bilang, waduh ini ketabrak. Tapi tidak apa-apa. Nah, waktu bilang tidak apa-apa, disitulah suara terjangan yang sangat gede. Besar banget, sampai orang di sekitar daerah dekat kecamatan di Belawan, kota Belawan, itu semua ramai datang. Waktu ketabrak itu, Bapak Ibu, puji Tuhan, dahsyat. Mobil kami itu terlempar, Bapak Ibu, ke kiri, sejajar rel kereta api 7-8 meter. Jadi ekornya tidak begini, kepalanya tidak begini, sehingga itu gerbong-gerbong itu mulus semua berlalu. Dan tidak ada luka, Bapak Ibu. Bukan mujizatnya yang saya mau ceritakan. Yang saya mau kasih tahu adalah tidak ada trauma, tidak ada ketakutan di dalam Kristus. Amin. Tidak takut, Bapak Ibu. Dan itu yang saya rasakan ya. Tidak ada ketakutan apapun. Tidak ada was-was mau ditabrak itu, datang lihat itu. Tidak ketakutan sama sekali loh, Bapak Ibu. Dan saya baru pertama sekali ngalamin dan nggak mau ulang lagi. Saya nggak mau ulang itu lagi. Saya nggak mau rewind ulang seri berikutnya, nggak mau. Ya Bapak Ibu juga jangan coba. Kalau Pak Girsan ditabrak nggak apa-apa, saya juga coba dah. Jangan Bapak Ibu. Karena kata orang-orang di sana, biasanya begitu ditabrak itu mobil seret biasanya, katanya begitu. Tapi puji Tuhan, mobil kami terlempar begitu ya. Dan itu menurut saya suatu yang dahsyat. Dan kata kuncinya adalah di dalam Dia, bersama Dia, tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan. Dan ingat Bapak Ibu, terutama yang muda-muda yang di sini ya, bersama Dia, di dalam Dia, kita akan mengenali potensi yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. Ya Tuhan ingatkan, bersama Dia, di dalam Dia, kita bisa mengembangkan potensi yang saudara miliki. Untuk apa? Untuk diberikan sebesar-besarnya. Kalau suami itu bagi istrinya, bagi suaminya, bagi keluarga, anak-anak, bagi komunitasnya, organisasi di mana dia berada, ya, bagi pelayanannya, di kantor mereka di mana kerja, do the best. Anak Tuhan, tadi bukan lagi anak Tuhan, mempelai Kristus. Dimanapun diberi kepercayaan, kita harus lakukan yang terbaik dalam kehidupan. Amin. Jangan neko-neko Bapak Ibu. Ya, berikan yang terbaik. Berikan pemikiran-pemikiran yang terbaik. Tenaga, ya, karya-karya terbaik dalam kehidupan ini. Karena hidup setiap kita tidak terlalu panjang. Kalau Yesus mencapai 30 sekian tahun, kita ini udah pada lebih loh Bapak Ibu. Ya, lebih dari usia yang diberikan kepada Yesus loh. Mari kita bersyukur dalam hidup ini. Dan mumpung kita masih memiliki nyawa kehidupan, saya mau mengajak kita, milikilah relasi yang intim
intim sekali dengan Tuhan, yaitu yang disebut dalam bahasa Yunani-nya ginosko. Ginosko adalah satu hubungan yang lebih intim dari suami istri. Ya. Jadi Tuhan mau saudara dan saya, kita memiliki ginosko yang intim sekali dengan Tuhan. Nah, saking intimnya adalah, saya mau berkatakan, waktu kita tertidur pun, dan waktu kita berbicara, waktu kita bekerja, ya, mengendarai mobil, berjalan, berlari, apapun kegiatan saudara, saudara memiliki relasi dalam roh dan kebenaran. Apa itu relasi dalam roh dan kebenaran? Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ini yang gak pernah saya dapat. Puluhan tahun jadi jemaat gereja Bapak Ibu. Saya rindu ada pendeta khotbah tentang bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saya tidak pernah perlu. Pada akhirnya saya bisa mengerti. Ini apa yang saya dapatkan ya Bapak Ibu, saya bagikan kepada Bapak Ibu. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah hidup dalam kesadaran penuh. Hidup dalam kesadaran penuh bahwa setiap tarikan nafas kita, setiap tarikan nafas kita, waktu kita tertidur pun, waktu kita bekerja pun, kita bersatu dengan Sang Kristus. Ada amin? Kita bersatu dengan Dia. Tuhanlah yang meramu pikiran saudara dan hati saudara. Dialah yang meramu pikiran kita dan hati kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran, menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Itulah kehidupan kita, menyatu dengan Dia, sehingga cara kita berpikir itu dengan seperti Dia. Bahwa berkata-kata pun kita sesuai dengan kasih dan kebenaran. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kita, karakter hidup kita, integritas hidup kita sejalan dengan kasih dan kebenaran Sang Kristus. Ada amin? Inilah Tuhan mau kita semua, baik kita yang ada di sini maupun anak cucu kita. Mari kita persiapkan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Tadi kalau di depan mimbar ini ada himbauan, mungkin nanti akan ada yang menjadi anggota DPR. Betul kan? Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua, mari persiapkan. Yang paling dekat dengan keluarga masing-masing adalah anak sendiri, betul kan? Pertama anak sendiri ya, anak kita. Baru orang-orang yang kita layani. Saya mau mengajak, karena saya 30 sekian tahun di TNI, ya, saya ada di TNI 30 sekian tahun Bapak Ibu. Saya pensiun tahun 2014. Kemudian memutuskan melayani, ya, melayani penuh, ya. Dan saya juga pernah dikirim sampai ke Jerman Bapak Ibu, pelayanan kepada para pengungsi Timur Tengah di Jerman, ya, bersama istri saya. 3 bulanan saya di sana. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak, persiapkan anak Bapak, anak-anak kita semua, ya, untuk masuk di marketplace, terutama di pemerintahan. Ada yang jadi TNI, jadi polisi, pegawai negeri, bahkan sampai ke dirjen, ya kan? Pejabat-pejabat pemerintah jadi anggota DPR, ya, jadi di bidang yudikatif segala, ya, mau jadi jaksa, jadi hakim, tapi yang benar, ya kan, yang benar, semuanya yang benar. Banyak di luar sana semua carut marut Bapak Ibu. Sedih kita, memelas kita melihatnya, sedih banget. Saya mau mengajak kita semua, mari lahirkan generasi-generasi yang luar biasa untuk kehidupan ini. Percaya ada, kita itu akan melalui hidup ini dengan penuh sukacita, bahagia, ya, berkat akan mengejar orang-orang yang benar hidupnya di dalam hidupnya. Benar. Tapi orang yang mengejar-ngejar berkat, mencari-cari berkat, banyak yang masuk penjara, berakhir dalam penjara. Tapi orang yang bekerja dengan benar, memberikan karya terbaik,
berkat-berkat akan mengikutinya. Amin. Ini perlu kita siapkan generasi kita, Bapak Ibu. Jadi di Natal ini ya kita perlu mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan benar dan menangkap dan menghidupi firman itu, sehingga ini penting, Bapak, sehingga kita tidak hidup dalam khayalan-khayalan, kita tidak hidup dalam halusinasi dan mimpi-mimpi, tapi kita menghidupi fakta kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Ini penting banget, Bapak Ibu. Waktu Yesus lahir di bumi itu dalam wujud fisik, betul nggak? Anak, ya. Nah, waktu dia lahir di bumi itu dalam bentuk anak, bentuk manusia, kodrat mengambil rupa manusia. Dalam rangka apa? Dalam rangka menebus manusia dari dosa dan menciptakan manusia menjadi manusia baru di dalam dirinya. Jadi ada dua hal. Satu, dia menembus. Satu lagi, menciptakan manusia menjadi manusia baru di dalam dia. Itu penting, agenda itu. Dan setelah Yesus mati, dikubur dan bangkit. Nah, waktu bangkit ini Bapak Ibu, 1 Petrus 3 ayat 18 katakan, Yesus dibunuh dalam wujud manusia, bangkit menurut roh. Nah, ini harus kita tahu. Yesus bangkit menurut roh. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Kristus, menjadi apa Bapak Ibu? Roh yang menghidupkan. Wow, dahsyat ya Bapak Ibu. Jadi kita cerita ada yang wujudnya manusia, ada yang wujudnya roh Bapak Ibu. Jadi Kristus telah bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Bapak Ibu, roh yang menghidupkan inilah yang di Taman Eden disebut pohon kehidupan. Kalau berbicara pohon kehidupan, itu berbicara Kristus sebagai roh yang menghidupkan. Maka ingat Galatia 5 ayat 25 berkata, kalau engkau hidup oleh roh, maka engkau dipimpin oleh roh. Amin. Kalau engkau hidup oleh Kristus, karena Kristus yang ada di dalam kita enggak? Maka kita dipimpin oleh Kristus. Maka dia benar, Immanuel, menyertai saudara dan saya. Yesus juga berkata, Yohanes 14 ayat 18, aku tidak pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Amin. Karena dia segera katanya mengirim roh penolong, roh Kristus, roh kebenaran. Dan dia bersatu dengan kita. Ya, kembali tadi ya Roma 8 ayat 1 mulai kita lihat. Silakan tayangkan ayatnya. Nah, demikianlah sekarang. Sekarang ini waktu Paulus sudah menulis ini. Paulus waktu menulis ini di tahun 50-an 60-an sebelum kehancuran Bait Suci Allah. Karena Bait Suci Allah hancur tahun 70. Itulah penggenapan secara de facto berakhirnya pelaksanaan hukum Taurat dengan hancurnya Bait Suci Allah. Nah, sekarang ini sebelum Bait Allah hancur, dia berkata, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow. Nah, yang tidak di dalam Kristus Yesus binasa Bapak Ibu. Nah, ingat tadi saya katakan ini ditulis sebelum tahun 70. Ya, sebelum tahun 70 Masehi ini ditulis ini. Nah, jadi demikian sekarang. Sekarang apa yang sekarang? Tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang di luar Kristus bagaimana? Binasa, saudara. Waktu Bait Allah hancur tahun 70 Masehi. Waktu kota Yerusalem di bumi hanguskan. Terjadi peperangan besar antara tentara Romawi dengan bangsa Yahudi. Di sanalah ahli Taurat, orang Farisi, para imam binasa dan dicampakkan ke dalam api. Gehenna dicampakkan ke sana, dibakar sana. Ya, binasalah baik jiwa maupun tubuh mereka. Nah, siapa yang ada di dalam Tuhan tidak kena hukum, saudara. Jadi saudara kita kan percaya, saudara dan saya kita ada di mana? Ada di dalam Kristus.
So, saudara dan saya ke depan sampai kapanpun saudara tidak akan mengalami dihukum. Ada amin? Apa saudara mau minta dihukum? Tidak. Firman Tuhan menjamin saudara dan saya kita tidak akan dihukum. Ya, amin kan, itu dari hidup itu. Mari kita menjadi kesaksian, memberitakan kebenaran. Karena Injil Kristus adalah kabar baik. Kabar keselamatan, kabar sukacita. Bukan kabar apa Bapak Ibu? Bukan kabar untuk nakut-nakuti orang, ada amin? Ah, ini. Coba lanjut ayat 2-nya. Saudaraku. Nah, roh. Nah, sekarang tadi udah berbicara ini, sekarang berbicara roh. Ini yang sudah bangkit, ya. Roh yang memberi hidup. Ya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena tadi maut sudah dikalahkan, ya kan? Hukum dosa juga sudah dikalahkan. Jadi roh yang sudah memberi kita telah memerdekakan saudara dan saya dalam kehidupan kini. Ya, ayat 3. Ya, naikkan ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, ya, karena tak berdaya oleh daging. Karena ingat Bapak Ibu, oleh daging. Kenapa dikatakan oleh daging? Karena ada 613 peraturan-peraturan hukum Taurat yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi di zaman itu. Satu saja gagal, semuanya gagal. Maka Yesus pernah berkata, mari datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi apa itu letih lesu berbeban berat? Adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Nah, datang kepada Yesus, Yesus memberikan kedamaian, keringanan, ya gitu kira-kira ya. Jadi karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan apa? Dengan jalan mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, ya, menebus dosa-dosa dan melahirkan kita di dalam Dia. Ayat 4-nya coba. Nah, ayat 4 berkata, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara, saudara dan saya dengan kehadiran Kristus 2000 tahun sekian yang lalu, Dia telah melakukan, telah membatalkan, ya, hukum-hukum, menggenapi hukum-hukum sehingga kita tidak melakukan semua ritual-ritual agamawi lagi. Tapi kita hidup merdeka, kita hidup bersama-sama dengan Dia, kita celebration bersama, happiness bersama-sama di dalam Kristus. Ada amin. Ini penting sekali karena saudara dan saya, kita semua telah dimerdekakan di dalam Kristus. Dan ingat, setiap tarikan nafas kita di dalam kehidupan ini adalah kita bersatu dengan Dia. Dialah yang meramu pikiran saudara, hati saudara, Tuhan yang meramunya. Ingat ini, Tuhan yang meramu pikiran kita. Saudara, ini di Indonesia ya, di Indonesia, kita ada di Indonesia. Di Indonesia ini dahsyat. Ada Pancasila, ya Bapak Ibu, ada Pancasila. Sila yang pertama apa Bapak Ibu? Dahsyat ya, ada ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya? Maknanya apa? Apapun agama saudara, apapun suku bangsa saudara. Ini kalau saya bicara sama orang di luar sana begitu. Apapun agamamu, apapun suku bangsamu, Pancasila mendeklarasikan ada ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna ketuhanan yang Maha Esa dalam hidupmu? Kalau Tuhan yang Maha Esa tidak hidup di dalam kamu, Tuhan yang Maha Esa tidak meramu hatimu dan pikiranmu, maka yang hidup adalah dirimu. Maka tidak heran kalau kamu itu jungkir balik. Stres sana, stres sini, kacau sana, kacau sini. Kenapa? Karena yang hidup adalah dirinya sendiri. Bukan Tuhan yang Maha Esa yang hidup di dalam mereka. Amin. Kalau ketuhanan yang Maha Esa hidup dalam setiap insan, warga negara Republik Indonesia, hidupnya pasti damai. Amin.
Kita sebut namanya Yesus. Ya puji Tuhan kalau mereka menghidupi Tuhan yang Maha Esa. Pada satu waktu dia tahu namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah itu tugas saudara dan saya. Membawa orang tersadarkan bahwa ada Tuhan yang Maha Esa hidup di dalam setiap insan warga negara Republik Indonesia. Kalau di dalam mereka tidak ada Tuhan, maka hidup mereka kacau. Tapi kalau ada Tuhan yang meramu hati dan pikiran kita, maka kita benar-benar merdeka dalam hidup. Dan kita memakai pikiran dia, hidup kita ini pasti semuanya baik. Ada amin? Semuanya baik. Jadi ini tugas penting Bapak Ibu Saudara kita semua untuk mengabarkan Injil kebenaran ini. Untuk menyampaikan kepada banyak orang. Agenda terbesar Tuhan dalam hidup umat manusia adalah membawa manusia menjadi merdeka. Tuhan yang Maha Esa, yang kita sebut Kristus Yesus Tuhan, itu mau hidup, menyatakan dirinya kepada setiap insan umat manusia, dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Dan Tuhan ingin meramu hati setiap orang, pikiran setiap orang. Karena Filipi 2:13 berkata, Tuhanlah yang melakukannya, baik kemauan maupun perbuatan, sesuai kerelaannya melalui saudara dan saya. Kita semua sebagai tubuhnya, amin. Kita semua sebagai bait sucinya. Tuhanlah yang meramu pikiran dan hati kita. Sehingga saudara dan saya, mulai hari ini kita aminkan kita semua. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, aku aminkan. Aku merdeka. Aku menghidupi manusia baruku di dalam Kristus bersama dia. Tuhan pakai aku luar biasa untuk membawa banyak orang. Supaya setiap orang tahu bahwa ada Tuhan, yaitu Kristus Yesus, hidup di dalam mereka. Seperti Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Inilah saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dari Muki dan berserta dengan semua sahabat, keluarga dan teman-teman. Tuhan, pakai mereka luar biasa di dalam pelayanan mereka. Di dalam visi misi apa yang mereka emban Tuhan. Tuhan, Engkau ada beserta dengan mereka semua satu persatu. Tuhan, Engkaulah yang meramu hati dan pikiran setiap sahabat-sahabat semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan, pakai setiap kami. Kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri. Kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin setiap langkah-langkah kami. Memberkati perkataan-perkataan, pikiran-pikiran kami. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibir kami. Setiap perbuatan, setiap kebiasaan, karakter dan integritas kami. Kami aminkan semua sejalan dengan kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami siap untuk Engkau pakai kemanapun kami pergi. Hanya di dalam nama Yesus, bagi kita yang siap dipakai Tuhan, luar biasa. Mari sama-sama kita katakan, amin, salam, salam. Selamat Natal. Ya.